Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak keren dan hebat, bertemu lagi dengan Bu Yuli. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Pada subtema sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui wujud benda. Nah, ada apa saja ya wujud benda itu? Ada wujud benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak juga sudah mengetahui sifat-sifat dari wujud benda tersebut. Nah, menurutmu, apa yang akan terjadi jika wujud benda tersebut kita panaskan? Atau apa yang terjadi jika wujud benda tersebut dicairkan? Nah, menurut anak-anak, apakah benda-benda tersebut dapat berubah atau dapat mengalami perubahan? Nah, anak-anak, benda dapat mengalami perubahan wujud. Perubahan wujud benda di alam merupakan tanda kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Apa saja sih perubahan wujud benda itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda yang akan kita pelajari hari ini yaitu perubahan wujud benda mencair, menguap, dan membeku. Peristiwa perubahan benda padat menjadi benda cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah, selanjutnya peristiwa perubahan benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Nah, yang ketiga, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Nah, anak-anak, yuk coba ceritakan perubahan wujud benda yang pernah kamu lihat di sekitarmu. Nah, caranya yaitu anak-anak dapat mengisi tulisan atau teks berikut ini. Nah, yang pertama itu ada aku melihat peristiwa mencair pada titik-titik-titik, sebutkan nama bendanya saat titik-titik-titik-titik. Nah, anak-anak hanya perlu menuliskannya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, aku melihat peristiwa menguap pada titik-titik-titik, lalu sebutkan nama bendanya, kemudian saat titik-titik-titik, dituliskan juga ya. Nah, selanjutnya aku melihat peristiwa membeku pada titik-titik-titik, nama bendanya, saat titik-titik-titik-titik. Contoh, aku melihat peristiwa mencair pada es krim saat aku memakan es krim. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, tahukah kamu es mencair ketika suhunya mencapai 0 derajat Celcius? Besi dapat dicairkan jika mencapai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di saat benda mulai mencair disebut titik leleh. Anak-anak, apakah anak-anak menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang disukai oleh anak-anak. Anak-anak, coklat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, coklat juga membantu kita agar belajar menjadi lebih baik. Nah, anak-anak, coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, anak-anak, coba amati gambar coklat berikut ini. Kira-kira menurut anak-anak, coklat manakah yang paling berat? Nah, dapat anak-anak amati, coklat terberat adalah coklat nomor 1. Beratnya adalah 120 G. Nah, kira-kira satuan G setelah berat coklat itu dibaca apa ya? Ya, satuan G di sini dibaca gram. Nah, anak-anak, selain dapat dimakan langsung, coklat juga dapat diolah menjadi beberapa macam makanan. Salah satunya yaitu kue coklat. Siapa yang senang makan kue coklat? Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah resep takaran dalam membuat kue coklat. Yuk kita amati bahan untuk membuat kue coklat berikut ini. Nah, bahan-bahannya itu ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, kemudian setengah sendok teh garam, lalu 5 butir telur yang diambil putihnya. Nah, bahan yang dicampur menjadi satu yaitu ada 1 sendok teh baking powder,
25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, kemudian 25 gram maizena, dan terakhir 1 kg coklat masak. Nah, dapat anak-anak amati pada resep membuat kue coklat berikut ini, terdapat takaran bahan yang ditulis berbeda-beda. Kenapa ya? Nah, takaran yang berbeda-beda tersebut dinamakan dengan satuan. Nah, dapat anak-anak amati, ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Nah, satuan baku adalah satuan standar. Satuan baku untuk menghitung massa, yaitu ada gram dan ada kilogram. Sedangkan satuan tidak baku adalah hasil pengukuran yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Satuan tidak baku untuk menghitung massa, contohnya bisa menggunakan kaleng, gelas, sendok teh, sendok makan, butir, dan lain-lain. Nah, anak-anak dapat kita amati dari resep berikut itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan bakunya menggunakan gram dan kilogram. Sedangkan satuan tidak bakunya itu menggunakan SDT atau sendok teh dan ada juga butir ya, seperti itu. Anak-anak, selanjutnya yuk kita berlatih menghitung jumlah massa suatu benda berikut ini. Nah, tuliskan cara mendapatkan hasilnya ya. Kuncinya ada soal yang harus dihitung dengan cara penjumlahan, perkalian maupun pengurangan. Nah, anak-anak bisa menggunakan cara apapun untuk menjawab soalnya. Nah, bacalah soalnya dengan baik dan teliti ya. Anak-anak, alhamdulillahirrabbilalamin, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap ceria. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.